Cowok-cowok dan cewek-cewek lari deketin sepatu ini. Ini dia alasannya. Halo guys, Dimas di sini dan gue mau kasih tahu satu sepatu menarik yang bisa bikin cewek-cewek dan cowok-cowok happy dari Unert, namanya Pipa Mary Jane. Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang gini, kalau lu cewek-cewek ngeliat sepatu kayak gini tuh lagi ngetren banget dan harganya kalau brand global itu kebanyakan di atas 1 jutaan. Bahkan ada beberapa yang stoknya udah goib. Contohnya aja kayak Onitsuka Tiger. Nah, sedangkan kalian tentu aja nggak mau ketinggalan tren kan? Makanya ini ada sepatu gaya Mary Jane nggak kalah manis dan lihat logonya nggak berlebihan. Warnanya cakep, kalian bisa dapetin di harga 200 ribuan aja. Gokil nggak tuh? Dan buat cowok-cowok, ini juga kabar baik karena kalau kalian punya hobi ya, dan biasanya hobi-hobi ini tuh suka ditentang sama istri atau pasangan kalian gara-gara budget hobinya yang mahal. Tenang, kalian sekarang punya ini, pemancing dulu. Katakanlah kalian mau beli Unicorn Gundam yang harganya agak mahal, apalagi kalau metal build. Nah, kalian bisa beliin ini dulu dengan harga 200 ribuan, cincailah ACC buat beli Gundam Metal Build itu bisa keluar. Atau katakanlah kalian mau beli item-item fashion, contohnya kayak kaos dari Onoma yang lagi gua pakai ini. Ya, dengan harga yang 200 ribuan, kalian akan dengan mudah dapat ACC beli seabrek kaos Onoma yang cakep dan gokil banget detailnya ini. Biar tahu kenapa gue rekomen sepatu ini, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Unert Pipa Mary Jane. Dari segi styling, ini bener-bener udah Mary Jane banget ya. Kenapa? Dengan bukaan yang cukup lebar di bagian atasnya, terus ada strap, ini ada strapnya 2 ya di bagian atas. Tapi kita ngelihat di bagian bawah itu ada sol. Ini kapsul loh, ala-ala mungkin kalau kita lihat banyak banget lah brand global yang pakai kayak gini juga. Let's say kayak Samba misalnya atau Onitsuka Tiger atau Kuten, itu kan pada pakai kapsul ya. Ini menerapkan hal yang sama, tapi ini kelihatannya manis guys, nggak kayak terlalu sporty. Dan ini kalau gue boleh bilang, sebenarnya ini tetap aja sneakers, tidak berubah menjadi Mary Jane. Sneaker first dengan styling Mary Jane, dan itulah alasan kenapa dia works. Nah, Unert itu work around uppernya berdasarkan desain sneakers dulu nih ya. Dan kalau kita lihat desain sneakersnya pun ya dapat banget nih, panel-panelnya terbilang cakep ya. Ada panel suede di depannya, ini justru membuat aksen atau kesan yang lebih manis. Dan kalau kita cek kualitasnya, si suede-nya ini tuh kita bakar juga, hasilnya kayak kalian bisa lihat di sini, nggak jebol ya. Jadi ini suede sintetis yang bagus dan tebal. Nah, gimana dengan leathernya? Ini juga leathernya sintetis ya teman-teman ya. Nah, leather sintetis ini ternyata setelah kita Dremel itu juga cukup tahan, tidak ada jebol atau bisa dibilang damage-nya sangat minimal. Nah, ada poin plus di sini, kalian bisa lihat ada titik-titik ini bolong sampai ke bagian busanya ya, dan ada lining sedikit di dalamnya. Jadi sedikit membantu breathability, sedikit banget, tapi lumayan kan daripada nggak ada. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, ini juga nggak kalah menarik guys. Ini bukan yang paling tahan ya, tapi kalau kita lihat dia bisa menahan Dremel kita sampai detik ke-10 baru mulai rusak ya. Perhatikan, mulai rusak, tidak jebol banget, yang artinya by standar kita ini sudah terbilang bagus. So, buat keseluruhan kita berikan rating 7,3 dari 10 untuk kualitas upper kayak gini. Next, kita masuk ke bagian midsole dan insole-nya teman-teman. Nah, gue kasih tahu aja, di sini nggak ada midsole ya. Ini adanya insole doang, dan kita tetap tes untuk drop ball-nya buat pengen tahu ada nggak sih energy-return-nya. Nah, dari pengetesan kita di bagian depan dan bagian belakang terbilang ada sih energy return-nya, tapi minimal. Bahkan di bagian bola-bola kaki itu bisa kita bilang sangat minimal, bukan cukup minimal lagi ya. Ya, ini sangat wajar mengingat ini adalah sepatu flat. Nah, buat stuck-nya sendiri nih ya, di bagian heel itu 15,3, sedangkan bagian depannya itu 11,3, yang artinya kita dapat heel to drop-nya 4 mm. Jadi ini certified bener ya untuk sepatu minimal, jadi sangat-sangat minimal sekali. Kalau kalian memang cari yang soalnya tipis, nggak terlalu tebal, dan stuck-nya minimal, ini adalah sepatu yang cocok nih buat kalian. Tapi jangan salah juga, karena memang tidak berarti sepatu ini sangat keras. Masih ada
insole yang lumayan lah, lumayan empuk ya. Ini kalau gue lihat karakternya dari memory foam, jadi lumayan nggak terlalu keras dan bisa memberikan sedikit lah kenyamanan terutama saat kita berdiri dan jalan dengan sepatu ini. Rating buat penilaian midsole-nya kita berikan 6,5 dari 10. Nah, gimana dengan outsole-nya? Kalau kita lihat outsole ini ternyata cukup tebal dengan ketebalan 5,8 mm. Nah, ternyata setelah kita dremel selama 20 detik, itu dia berkurangnya kurang lebih 1,4 mm aja. Dan ini buat standar kita jelas ini cukup bagus. Dia berada di kisaran Essex Grip dan mungkin beberapa brand global lain itu juga mungkin punya hasil yang sama. Jelas memang di bawah Continental dan Vibram misalnya ya, tapi ini sudah menjadi angka yang sangat bagus sekali. Jadi kalian nggak perlu terlalu takut untuk pakai dan siksa sepatu ini buat hari-hari. Itu kan harga murah, sangat siksaable banget karena cukup badak nih ya materialnya dari atas sampai bawah. Buat gripnya di permukaan kering ini aman banget, tapi di permukaan basah dia nggak ngegrip. Jadi tolong hati-hati kalau jalan saat hujan, terutama kalau trotoarnya itu cukup licin ya. Jadi please lebih hati-hati, jangan jalan terlalu cepat karena ada sedikit resikonya di sini. Dan kita berikan rating 7 dari 10 untuk keseluruhan penilaian outsole-nya. Nah kalau gitu berapa rating final buat layer A yang ngebahas keseluruhan material? Kita berikan angka 7 dari 10. Yang gue rasa cukup fair ya, mengingat beberapa kondisi di material ini, tapi dengan catatan juga dia tetap cukup badak, terutama dari segi gesekan dan abrasi. Mulai dari material kulit sintetisnya sampai dengan material outsole-nya. Lanjut, kita bahas di layer B itu konstruksinya, di mana kita menemukan lem-leman ini bagus sekali. Soal panel integrity juga bagus banget. Kita nggak menemukan ada panel yang mencong atau kayak gimana, padahal ini rilisan yang cukup baru. Udah gitu jahitan-jahitan itu sangat rapih. Nah, kalau kita masuk ke bagian dalam, ini lem-lemannya juga bagus dan aman banget. Ini termasuk yang agak susah ya dibongkarnya. Biasanya kalau model kapsul gini, dari shock liner di bawah itu ke outsole-nya itu gampang dibuka. Nah, sedangkan ini cukup susah, ada resistensinya. Yang paling penting itu di bagian samping-sampingnya sini, ini semuanya aman banget. Jadi, buat gue sih nggak ada rasa takut kalau dia akan lepas mendadak pas lagi dipakai jalan selama umur lemnya belum habis ya. Pas kita cek juga bagian heel ini diberikan pengeras yang cukup ya, dan dia ini cukup dalam. Jadi kalau kita boleh bilang bahasanya adalah deep and locking ya, karena bagian sini cukup dalam nih ya dan ngikutin bagian heel kalian, sedangkan di bagian atasnya ini ditambahin daging atau busa sedikit yang bikin ngunci nih ya di bagian atasnya lebih baik. Nah, ini membuat konstruksi di bagian belakang ini menurut kita sangat jempolan. Gimana dengan bagian torsionalnya dan lateral rigidity-nya menurut kita tidak terlalu gimana-gimana banget, karena ini basically adalah flat shoes, nggak ada shanks juga, jadi biasa-biasa aja. Dan untuk keseluruhan konstruksi kita berikan rating 8 dari 10. Oke, kita masuk ke functional stability di layer C ya. Pertanyaan pertama, tadi gue udah bahas sedikit tentang heel-nya, gimana dengan saat pemakaian? Nah, apakah dia akan ada heel slip? Penemuan kita mungkin iya, tapi terbilang minimal selama kalian ngambil ini ukurannya downsize. Misal, ini adalah size 39. Nah, tester kita juga menemukan sebaiknya kalau kalian biasa pakai size 39, turunlah ke size 38 karena cukup panjang juga ya insole dari si unit ini dan dia cukup lebar. Jadi buat dapet fitting yang sempurna, please downsize. Dan kalau downsize ini sebenarnya bagus banget, locking di belakangnya itu aman. Ya nggak ada masalah sama sekali. Terus sebagai sepatu flat, dia juga stabil di bagian lateralnya dan torsionalnya ya flat sih ya, nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan kalau kita perhatiin sebenarnya kelebaran upper dan sole-nya itu bisa dibilang hampir sama. Ya sedikit lebih lebar memang di sini tapi nggak signifikan, cuman 1-2 mm aja kelebihannya. Nah terus untuk flex dan toe off-nya ini juga bisa dibilang hampir nggak ada gate-nya yang kerasa dan semua langkah kalian terasa natural aja pada umumnya atau selayaknya memakai sepatu flat. Yang paling penting, ada satu fitur yang cukup menarik dari sini yaitu bagian ball of foot dan room-nya ini termasuk cukup roomy, dimana kalau kita compare yang lagi ngetrend sekarang, katakanlah mungkin Puma Speedcat Ballet, itu sangat-sangat sempit di bagian sini untuk ngunci ya. Nah, sedangkan Unir tuh nggak butuh itu, dia udah bisa ngunci tapi fittingnya lebar. Jadi kalau kalian ngerasa kakinya lebih lebar, ini adalah sepatu yang bisa gua rekomen buat kalian. So, di layer ini kita berikan rating 7,5 dari 10. Nah, kemudian kita akan lihat dampaknya pada biomekanik.
di layer D ini ya, dimana unit pipa ini kita tes untuk berjalan dan untuk berdiri. Jadi satu hal yang mau gue dalemin di sini, tester kita yang biasa pakai size 39 ternyata punya selisih 2 cm dengan insole unit pipa ini. Makanya valid ketika gue bilang harus downsize untuk mendapatkan sizing yang lebih tepat ya. Tapi begitu udah pakai size yang tepat, itu rasanya jauh lebih baik teman-teman ya. Dan ketika kalian pakai jalan, tidak ada pengaruh negatif terhadap gate sama sekali ya. Bagian sini bisa menjaga dengan baik, bagian sini juga bisa menjaga dengan baik. Tapi apa jadinya kalau kalian stay pada ukuran biasa kalian? Nah, di sini akan jadi terasa sangat longgar dan sepatu itu akan kurang ngunci jadinya ya, maju mundur gitu, dan itu akan ngaruh nanti ke otot betis kalian ya. Itu yang akan menyeimbangkan dan akan lebih capek. Makanya sekali lagi gue rekomen buat downsize. Dan akhirnya setelah pengetesan, gue tidak merekomendasikan juga sepatu ini untuk berjalan lama. Meskipun dia minimal dan tidak mengganggu sama gait juga, tapi namanya sepatu taplek atau sepatu minimal kayak gini udah pasti kurang nyaman untuk perjalanan atau untuk dipakai jalan jarak jauh. Ya, untuk kalian office aja, untuk gaya-gaya, atau hanya untuk naik turun kendaraan, jalannya sedikit di mall, ini sangat-sangat recommended ya. Sedangkan kalau kalian mungkin harus jalan dengan durasi yang panjang, katakanlah 2 jam, 3 jam gitu sehari, atau jalan kakinya udah di atas 2 km sehari, ini bukan sepatu yang paling tepat sih. Mungkin kalian bisa cari sepatu lain untuk komplementari. Oh iya, satu hal lagi nih ya, ketika gue ngelihat ini si strapnya, ini ada satu hal yang cukup tricky, di mana kalau benchmarking dengan kebanyakan Mary Jane, itu harusnya dia pakai pengait di sini, bukan velcro. Nah, sedangkan dengan velcro ukuran sekecil ini, membuat rasa nggak pede sebenarnya di kita usernya, karena takutnya lepas. Cuman, faktanya ketika kita sudah coba tes tarik kayak gini nih ya, lepasnya tuh tidak mudah, apalagi dia ada kunciannya 2. Tuh. Jadi kalaupun sampai lepas satu, yang satu lagi masih nahan, dan nggak lama pun dia akan kembali. Tuh. Mudah banget. Jadi kalau gue bilang, downsize, dan ini tidak akan menjadi isu yang berarti. Jadi kalau kalian ngerasa nggak aman atau nggak secure, itu cuma perasaan aja. So far, menurut pengetesan kita, aman-aman aja dan tidak lepas. Hanya khawatir lepas, tapi faktanya untuk penggunaan secara proper tidak mudah lepas. So, sebelum kita lihat rating akhirnya, gue mau bahas 3 summary yang paling penting dari sepatu ini. Yang pertama, dari segi stylenya, dia sangat-sangat works. Unit berhasil menerapkan desain sneakers pada kombinasi Mary Jane-nya dengan sangat baik dan apik sekali. Nah, ini juga ada kaitannya nih ya. Desain ini nggak cuman desain doang, tapi juga memperhatikan ukuran dan fungsi-fungsi tubuh kita. Makanya jalan pakai sepatu ini kerasa sangat natural. Meskipun supportnya minim, tapi fitting-fittingnya contoh nih ya, bagian depannya itu kerasa lebar. Dan kalau kita ambil size yang tepat, yaitu downsize, kita akan dapat si sepatu yang bisa memeluk kaki kita dengan sangat baik. Dan ini juga ada kaitannya dengan yang ketiga, yaitu build quality yang bagus. Dengan harga 200 ribuan aja, kita dapat build quality yang sangat jempolan, yaitu kulit sintetisnya yang durable banget, sampai outsole-nya yang sangat durable. Jadi menurut gue approve banget sih ya. Dengan rating 7,5, menurut gue sih cewek-cewek perlu lihat sepatu ini lebih jauh, karena ini adalah solusi kalau kalian mau gaya dan sepatu lucu tanpa harus bikin tabungan jebol. Dan buat cowok-cowok, ini juga jadi solusi kalau kalian pengen di ACC wishlist kalian beli outfit atau sepatu mahalnya. Sebelum beli, korbanin dulu 200 ribu, beliin ini buat pasangan kalian biar bisa beli misalnya kaos mahal dari Onoma yang lagi gua pakai, atau mungkin Gundam Unicorn Metal Build kayak yang gua udah cerita tadi di depan, atau apapun lah itu yang jadi wishlist kalian. Apa artinya sih 200 ribu kalau pasangan kalian senang dan kalian juga senang karena wishlistnya di ACC? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.